TBC, ancaman di balik batuk yang tak kunjung sembuh. Selamat datang dalam perjalanan memahami ancaman kesehatan yang masih menghantui masyarakat kita, tuberkulosis, atau yang lebih dikenal sebagai TBC. Mari kita ungkap apa yang tersembunyi di balik batuk yang tak kunjung sembuh ini. Tuberkulosis, atau yang biasa dikenal dengan nama TBC, merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang paru-paru. Bakteri ini bernama Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya memang menyerang paru-paru, akan tetapi bisa juga mempengaruhi bagian tubuh lainnya, termasuk tulang, ginjal, dan bahkan otak. Hal inilah yang membuat TBC menjadi penyakit yang kompleks dan berbahaya. Di Indonesia, TBC masih menjadi ancaman yang serius. Pada tahun 2022, lebih dari 724.000 kasus baru ditemukan. Angka ini meningkat menjadi 809.000 kasus pada tahun 2023. Hal ini menjadikan Indonesia berada pada peringkat kedua sebagai negara dengan kasus TBC terbanyak di dunia, setelah negara India dan diikuti oleh negara Cina. Mengingat prevalensi TBC yang masih tinggi, penting bagi kita untuk mengenali gejala-gejalanya. Bagaimana kita tahu seseorang mungkin menderita TBC? Mari kita perhatikan tanda-tanda berikut dengan seksama. Batuk yang berkelanjutan selama lebih dari 2 minggu, menurunnya nafsu makan, penurunan berat badan, demam tinggi, berkeringat pada malam hari, serta mengalami kelelahan yang ekstrim. TBC menular melalui udara. Ketika penderita TBC aktif ini sedang batuk, bersin, atau bahkan hanya berbicara, mereka akan melepaskan bakteri ke udara dalam bentuk droplet mikroskopis. Proses penularan TBC terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, infeksi primer. Bakteri masuk melalui saluran pernafasan. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh mulai bereaksi terhadap kehadiran bakteri asing. Kedua, infeksi laten. Sistem imun melawan bakteri, tapi belum sepenuhnya mengalahkannya. Orang dengan infeksi TBC laten tidak menunjukkan gejala dan tidak dapat menularkan penyakit. Namun, bakteri tetap ada dalam tubuh mereka dalam keadaan tidur. Yang ketiga, yaitu infeksi aktif. Ketika sistem kekebalan tubuh melemah, bakteri yang tidur bisa menjadi aktif. Bakteri berkembang dan menyerang sel sehat di paru-paru, menyebabkan gejala TBC aktif. TBC bukan hanya masalah batuk biasa. Tanpa pengobatan yang tepat, TBC bisa menyebabkan beberapa masalah seperti kerusakan paru-paru permanen. Kerusakan permanen pada paru-paru dapat terjadi apabila tuberkulosis tidak segera ditangani atau apabila pengobatannya tidak dijalani dengan baik. Kemudian, penyebaran tuberkulosis ke organ lain. TBC yang tidak ditangani dapat menyebar luas ke organ lain, menyebabkan komplikasi seperti nyeri dan patah tulang belakang, kerusakan sendi, meningitis, gangguan kelenjar getah bening, gangguan pada hati atau ginjal, serta penyakit jantung. Dan yang terakhir, kematian. TBC yang menyebar luas ke organ lain berisiko menyebabkan kematian. Mengingat dampak serius TBC, diagnosis yang cepat dan akurat sangatlah penting. Mendatangi klinik untuk berkonsultasi adalah salah satu langkah utama untuk mendiagnosis TBC. Berikut beberapa langkah yang komprehensif untuk mendiagnosis TBC. Melakukan amnesis untuk mengetahui riwayat kesehatan dan keluhan pasien. Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan fisik seperti suara paru-paru, denyut nadi, suhu tubuh, dan tanda vital yang lain. Melakukan tes tuberkulin atau tes Mantox dilakukan dengan menyuntikkan zat tuberkulin di bawah kulit lengan. Dalam 48-72 jam, apabila timbul benjolan merah pada ukuran tertentu, maka seseorang dinyatakan kemungkinan positif TBC. Melakukan rongsen dada untuk mengetahui struktur paru-paru. Melakukan pemeriksaan TBA atau pemeriksaan dahak, dilakukan dengan mengambil sampel dahak dari penderita TBC. Melakukan tes darah tuberkulosis atau tes IGRA. Tes ini dilakukan dengan mengukur reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sekarang, kabar baiknya, TBC bisa disembuhkan. Meskipun pengobatan TBC memerlukan waktu dan konsistensi, dengan perawatan yang tepat, sebagian besar kasus TBC dapat disembuhkan. Pengobatan TBC dilakukan dengan strategi DOTS,
Directly Observe Treatment Short Course. Strategi ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap awal atau intensif. Selama 2 bulan pertama, pasien meminum kombinasi obat antibiotik setiap hari. Tahap yang kedua adalah tahap lanjutan. Selama 4 bulan berikutnya, pasien minum obat 3 kali seminggu. Kepatuhan dalam pengobatan adalah kunci kesembuhan. Sangat penting untuk tidak pernah menghentikan pengobatan sebelum waktunya, bahkan jika gejala sudah membaik. Menghentikan pengobatan terlalu dini dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten terhadap obat yang membuat TBC lebih sulit diobati. Meskipun TBC adalah penyakit yang serius, kita bisa mencegahnya. Berikut beberapa langkah pencegahan yang bisa kita lakukan. Membuka jendela dan pintu rumah setiap pagi untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Menjemur peralatan tidur secara teratur, jaga kebersihan diri dan lingkungan, praktikan etika batuk dan bersin yang baik, membuang dahak dengan benar, tidur yang cukup dan menghindari bergadang, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta senantiasa menghindari paparan asap berlebihan di dalam rumah. TBC memang menakutkan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengatasinya. Dengan pengetahuan, kewaspadaan, dan tindakan nyata, kita bisa melawan TBC bersama-sama. Ingat, deteksi dini dan pengobatan yang tepat adalah kunci. Jika Anda atau orang di sekitar Anda menunjukkan gejala TBC, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Bersama, kita bisa mengakhiri ancaman TBC dan menciptakan Indonesia yang lebih sehat. Mari kita bersatu dalam perjuangan melawan TBC, demi masa depan yang lebih cerah bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, dan sampai jumpa di lain waktu.